Ini datang dari teman kita namanya Wira. Dimana Wira ini mempunyai pengalaman yang asyem katanya. Niatnya nih mau bantuin orang bangun rumah sekalian nyari rezeki. Tapi malah mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Tapi teman cerita kali ini cukup light dulu ya gengs. Kita napas bentar nih, dari kemarin kan kita udah berentetan begitu teman cerita mulu. Namanya juga janji Juni. Jadi biar ada selingan begitu yang ringan-ringan dulu kan weekend. Nah pokoknya Wira ini tuh tinggalnya di Jakarta Selatan, anak Jaksel dia. Yang sehari-harinya dia tuh bantuin orang tua bantuin nungguin warung di jualan sembako. Bener nggak begitu kalimatnya? Tugasnya pokoknya suka nganterin galon sama gas begitu. Yang biasa kalau kita kan galon, iya begitu ya percakapannya. Namun waktu di 2020 kemarin itu kan ya pandemi, semuanya sepi. Warung keluarganya itu juga berdampak, jarang yang datang. Tahu-tahu kan orang pada serba online tuh belanjanya karena takut berinteraksi dengan satu sama lain secara langsung kan. Nah di sekitaran lokasi rumahnya Wira ini lagi ada bangun rumah ceritanya. Tapi bukan tetangganya ya, yang masih sekitaran sana lah, kita nggak bisa nyebutin nama daerahnya. Yang mana itu rumah sempat heboh karena para pekerjanya itu, para tukangnya tetap masih kerja di kala yang waktu itu kan 2020 COVID lagi parah-parahnya, orang pada parno semua ya. Warga sekitar jadi sempat protes, apalagi tukang-tukang di sana kan kalau kerja nggak pakai masker. Ya wajar aja kan, jadi warga khawatir, namanya kan pada saat itu pada ketakutan mulu bawaannya. Ditambah lagi selain itu, lagi-lagi kan di masa-masa COVID itu orang-orang kerjanya pada di rumah lah, kantor pada ditutup semua. Nah orang pada kerja di rumah, tapi suara pengerjaan tukang bangun dari rumah itu tentunya membuat berisik lah. Lu bayangin aja gitu, setiap hari dengar ada suara orang malu motong keramik gitu segala macam lah. Kita kalau konsentrasi lagi kerja begitu atau lagi zoom meeting begitu kan tambah mumpet dengar begituan. Kita kan juga suka ngomel-ngomel nih kalau lagi bikin video, tau-tau ada aja yang malu, ada yang motong keramik, ada yang ngelas lah, ada aja pokoknya. Intinya ya banyak warga yang protes. Namun masalahnya kan yang kerja di sana tukang-tukangnya, rumahnya memang belum jadi, dimana pemiliknya ya kagak tinggal di situ. Warga mau protes ke tukangnya juga percuma, tukangnya emang bisa apa? Lah dia kan cuma kerja di situ, disuruh doang. Yang usut punya usut, katanya itu rumah punya artis cenah. Ya nggak heran sih kalau dilihat, katanya rumahnya ini pinggir jalan. Paling gede juga, paling mentereng di antara yang lainnya kan udah kebangun ya, walaupun belum jadi tapi udah kelihatan kan tuh pilar-pilarnya gede-gede macam template rumah-rumah orang kaya. Nah tukang-tukang di rumah itu tuh kalau biasanya nongkrong beli kopi atau gorengan ya ke warung keluarganya si Wira. Jadi kalau rumah yang gede itu tadi kan yang pinggir jalan, kalau Wira ke samping dikit agak masuk gang begitu. Ya namanya kalau di Jakarta kan kesenjangan sosial begitu memang ada ya. Nah cuma waktu dari tahun 2020 ke 2021, tukang-tukang di sana memang nggak pernah duduk-duduk di warungnya Wira nih ya, cuma udah sekedar beli kopi sama gorengan, habis itu dibawa. Habisnya warungnya Wira itu kan juga tertutup, ya nggak ada yang boleh nongkrong di situ lah. Baru saat dari tahun 2022, waktu keadaan udah lumayan membaik nih, kembali seperti semula perlahan-lahan, orang-orang juga udah pada lepas masker gitu kan segala macam, rumah itu belum jadi gengs. Jadi dari 2020 ke 2022 yang Wira sadari nih, pertama ya tadi, itu rumah kok belum jadi-jadi, padahal nggak berhenti loh itu tukang-tukang pada kerja di sana. Sampai kan pandemi tetap jalan sampai diprotes warga. Berarti kurang lebih udah 2 tahunan nih belum jadi nih. Terus selama 2 tahun itu tukang-tukangnya nih dilihat-lihat kayak ganti-ganti mulu gengs. Ya Wira ini bisa apa, karena kan beberapa orang sering pada beli kopi sama gorengan di warungnya dia ya. Sampai ceritanya nih pas di lebaran tahun 2023. Jadi lanjut tuh sampai 2023 belum jadi juga, lu bayangin dah tuh. Yang namanya lebaran kan orang pada pulang kampung. Kalau Wira sendiri memang orang asli Betawi, jadi ya ada di situ-situ doang. Nah kira-kira H+3, H+4 lebaran tuh, tahu-taunya ada tukang nih namanya Pak Pardi. Dia katanya baru datang dari kampung, kerja di rumah yang gede itu tuh. Datang-datang pokoknya ke warungnya biasa mau beli kopi sama rokok kan. Tapi mukanya kayak lemes banget. Padahal kan ini masih momen-momen abis lebaran ya, walaupun H+3 atau H+4. Si Wira ini lupa waktu itu H+3 apa H+4. Nah sama bapaknya Wira tuh ditanya kayak basa-basi, sakit bang, temennya mana kok sendirian aja nukang? Soalnya biasanya kalau tukang-tukang ngopi di situ ya minimal berdua bertiga lah. Si Pak Pardi ini jawab, masih pada di kampung. Saya ini kepala tukang, jadi mau nggak mau duluan kesini memang. Loh ganti lagi tukangnya pak? Kemarin si Supri itu kan bukannya kepala tukangnya. Kenapa kok ganti-ganti terus sih? Pantesan aja tuh rumah kagak selesai-selesai. Mau dibikin kayak apaan sih, lama banget. Si bapaknya Wira kan kayak nyeplos aja begitu ya. Jadi ngobrol dah tuh sama Pak Pardi. Ya si Wira dengerin aja begitu kan, karena dia juga yang buatin kopi. Tapi di situ Pak Pardi kayak diem aja gitu sambil nyebat gitu kan, ngerokok sambil minum kopi gitu yang baru dibuat sama si Wira. Tahu-tahu dia jawab, ya saya juga nggak tahu pak, ini juga saya sistemnya kontrak. Ini saya dikontrak 1 bulan. Pemiliknya kayaknya nyicil-nyicil itu bangunnya. Sama ada aja direvisi, minta diganti-ganti. Jadi curhat pokoknya si Pak Pardi tuh. Ya tapi kan bapaknya si Wira kayak tetap nimpalin lagi ya. Emang apaan aja sih yang kurang? Saya lihat udah
Megah itu udah gede kok, bagus di luar. Orang kok gak ada puas-puasnya ya. Jadi memang gengs itu bangunannya kalau dari luar kelihatannya memang udah 80% lah jadi. Ya kata si Bang Pardi ya nggak tahu lah, pemiliknya emang aneh. Jadi ada tuh tau-tau marmernya minta diganti baru dipasang. Ya kan berarti harus bobok keramik lagi, motong keramik lagi, motong marmer. Atau nambah ruang gitu kan, bobok tembok lagi. Pokoknya macam orang-orang pelin-pelan begitu guys. Ya buat tukangnya mah selama dibayar mah dikerjain ya. Namun mungkin banyak yang kesel. Macam kayak udah kerja terus disuruh diganti kan, kayak suruh revisi ya. Mungkin pada cabut jadinya tuh. Ganti-ganti mulu tukangnya. Terus sekarang kita rasanya panas ya. Emang namanya pelin-pelan ya, orang pada pelin-pelan, kita juga pelin-pelan. Ya maklum juga namanya manusia. Nah dari situ si Pak Pardi Toto nanya, ada kenalan nggak Pak kira-kira di sini nih yang buat nukang gitu, yang bisa nukang buat bantu-bantu saya nih sebelum para anak buah saya datang, habis itu disuruh buru-buru. Soalnya ya anak-anak buahnya itu masih pada di kampung ya, namanya juga ini kan masih suasana lebaran, siapa juga sih yang mau buru-buru kerja. Apalagi kalau tukang-tukang kan kadang suka bandel begitu lama datangnya ya. Si bapaknya Wira nanya ya, kerjanya suruh ngapain dulu, berapa bayarannya. Ya mana di situ bapaknya Wira mikir, itu aja tuh si Wira tuh disuruh bantu daripada dia nganggur. Tapi dia nggak bisa yang berat-berat. Kalau butuh paling ngecat mah ya bisa kali dia. Ini anak-anak kampung belakang sini juga banyak yang nganggur kok. Kalau buat bantu-bantu sampai anak buah sampai yang datang ya bisa lah. Asalnya tadi yang ringan-ringan dulu lah yang bisa dikerjain buat bantu-bantu. Ya kata si Pak Pardi kebetulan, karena beneran ada ruangan yang memang harus dicat. Ya waktu itu si Wira juga mikirnya nggak apa-apa, dia nggak gengsi. Kan lumayan uang yang bisa buat tambah-tambah 2 jajan. Ya udah besoknya Wira mulai tuh kerja bener di rumah itu buat ngecat. Dia juga ngajakin beberapa temennya tuh, anak kampung belakang tuh buat bantuin yuk, mau nggak? Pokoknya ada yang namanya Apoy sama Madun. Mereka bertiga pokoknya disuruh ngerjain yang ringan-ringan dulu sampai anak buahnya Pak Pardi nih pada datang, katanya janjinya sekitar seminggu lah. Dan waktu Wira pertama kali masuk rumah itu, ya katanya memang bisa dibilang 80%-nya udah jadi, tapi semuanya ini belum dicat. Jadi masih acian semen doang. Dan bagian belakang tuh ada kolam renang, itu juga masih belum diapa-apain, jadi kayak tanahnya masih dikeruk doang. Yang Wira bingung, lah ini berarti udah hampir 3 tahun begini aja nih rumahnya, maksudnya nggak dikelar-kelarin. Ya perkara kalau ngecat-ngecat doang ya paling berapa minggu sih kelar? Ya tapi mungkin bener ya omongannya si Pak Pardi ya, pemiliknya kali ini maksudnya nyicil gitu. Ada uang berapa baru beli marmer, ada uang berapa baru bikin tuh kolam renang. Jadinya ya lama. Anyway pokoknya kan si Wira itu ditugasin buat ngecat bagian depan rumah nih, yang katanya jadi mau dibuat kantor. Posisinya agak terpisah dari rumah utama. Jadi itu semacam kayak kalau dilihat ya, kalau orang awam ngeliat kayak garasi tapi dijadikan kantor. Dan ruangan itu memang terlihat udah jadi duluan. Soalnya katanya mau ditempatin secepatnya. Terlihat tuh ada kardus-kardus komputer udah berjejer, ada meja juga udah pada dateng tapi masih diplastikin, AC udah dipasang, pokoknya kelihatan udah siap lah. Tapi memang catnya tuh masih blontang-blonteng. Makanya si Pak Pardi ini mungkin diburu-buru sampai nyari orang tuh, nanya ke warungnya Wira kemarin. Ya udah kalau urusan ngecat mah Wira bisa gitu, di rumah juga rumahnya dia yang ngecat. Namun waktu itu yang ngecat ruangan kantor tuh Wira doang sendirian, karena memang ruangannya tidak terlalu besar. Sementara si Apoy sama Madun itu disuruh bantuin Pak Pardi di dalam rumah utama. Ya udah pas si Wira lagi ngecat, dia ngeliat nih ada nenek-nenek pakai baju kuning. Kita baru sadar kita juga pakai baju kuning. Itu lewat gitu masuk ke dalam pintu utama, ke dalam rumah utama. Dari kantor tempat si Wira ngecat itu kan kelihatan ya pintu utamanya di sana gitu kan. Awalnya dikira ya itu siapa kali nyariin Pak Pardi. Lanjut ngecat lagi nih. Tau ada anak kecil nih sekarang lari tuh masuk ke dalam rumah juga. Lah, siapa lagi tuh pada masuk sana? Wira akhirnya ngeliat ke arah pagar yang posisinya memang ternyata sedikit kebuka. Tapi pagarnya itu kayak masih gerbang seng proyekan gitu loh, gengs. Belum pakai pagar beneran. Di situ si Wira mikir, nyariin Apoy sama si Madun kali ya? Pokoknya lagi-lagi si Wira lanjut ngecat aja. Nah, waktu itu untuk bagian yang tinggi-tinggi nih, si Wira itu naik esteger. Jadi katanya itu tuh tangga yang dibuat dari kayu atau bambu yang biasa dipakai sama tukang-tukang gitu loh. Nah, pas di atas tuh lagi ngecat tuh, tahu-tahu tangannya kok goyang. Loh. Pas dilihat ke bawah tuh, ternyata ada anak kecil yang emang lagi goyang-goyangin tangganya sambil ketawa-ketawa. Anak kecil yang tadi lari ke dalam, cowok, gengs. Ya Wira kan langsung ngomong kayak, Dede jangan, nanti abang jatuh. Dan si anak kecil itu langsung lari lagi tuh, masuk lagi dia ke dalam rumah. Ya si Wira kan tapi kaget ya, deg-degan tadi kayak udah oleng. Dia langsung turun, ikut masuk ke dalam rumah nyariin itu bocah. Dan di dalam memang ternyata ada si Pak Pardi lagi motong-motong molding yang hiasan buat dinding begitu. Ini kayak gini nih, molding gini nih, motong-motong beginian. Nah si Wira langsung nanya, itu tadi bocah siapa sih, bandel banget? Hampir loh saya jatuh. Tapi semuanya langsung pada kayak lihat-lihatan bilang, hah? Nggak ada bocah. Ya Wira kan ngotot ya. Ada tadi lari masuk ke dalam sini, sama ada nenek-nenek juga pakai baju kuning. Tapi siapa yang bilang dari tadi nggak ada siapa-siapa kok. Dan Pak Pardi kayak langsung, udah kamu salah lihat kali. Wira langsung merinding kan tuh, jangan bercanda, masa saya salah lihat gitu sampai mau jatuh loh tadi tangannya saya digoyang-goyang. Ya udah,
hingga akhirnya makan siang. Wira balik ke rumah dong buat makan siang di rumah. Ya kan hemat-hemat. Dia cerita tuh ke bapak ibunya. Si ibunya bilang lah, emang kalau kata orang-orang sini kan rumah sana angker. Tapi bapaknya Wira tipe-tipe yang gak percaya gitu-gituan. Ya dia memang sempat pernah denger sih, memang katanya rumahnya angker. Tapi dikiranya kan namanya juga, itu rumah belum ditempatin, udah lama gitu kan. Jadi dengeran kayak gitu ya gosip-gosipan orang doang kali. Soalnya kalau dari kulit-kulit yang kerja di sana, terus yang sering beli kopi sama gorengan di warungnya Wira, bapaknya gak pernah denger cerita-cerita horor dari mereka. Namun ibunya nimpanin lagi lah. Terus kenapa itu tukang-tukangnya pada ganti tuh keluar masuk terus? Ya ada apa-apanya pasti tuh pak. Ya untuk itu sih bapaknya Wira juga nggak pernah nanyain ya, karena kan kirain dia bukan urusannya dia lah. Cuma setelah tadi si Wira masuk ke rumah itu, Wira bilang ya mungkin memang pemiliknya ribet aja kali, maunya misalkan perfect. Soalnya dilihat memang materialnya, barang-barangnya tuh pakai mahal semua, kualitasnya bagus. Jadi mungkin kayak tadi emang omongnya Pak Pardi, kalau ada duit baru bisa nyicil beli apa, habis itu vakum dulu nggak kerja, terus nanti lanjut lagi beli, nge-hire tukang lagi, bertahap gitu loh. Dan namanya hire tukang itu kan nggak selalu bisa available ya. Mungkin pas mau lanjut lagi nih yang tukang kemarin ya nggak bisa, lagi ada proyekan tuh ternyata di tempat lain. Jadinya mau nggak mau ya pakai tukang baru, kelihatannya jadi ganti-ganti tukang kan. Masuk akal kalau begitu memang. Ya si ibu kayak ya udah terserah percaya apa enggak. Terus tadi Wira yang katanya ngelihat anak kecil sama nenek-nenek, berarti itu siapa tuh? Jadi gituin Wira juga diem ya. Nah itu makanya aneh kata si Wira gitu, bingung juga dia. Siapa kok yang lihat dia doang. Habis setelah makan siang sekitar jam 2an si Wira balik. Nah di ruang kantor itu kan lagi-lagi ngechat masih si Wira ya sendirian ya. Dia lanjut aja tuh. Dia denger nih ada yang ketawa-ketawa dari dalam rumah, kayak ngakak-ngakak gitu loh, kayak macam happy-happy. Dikira kan itu Papa Adi sama yang lain ya, pada ngatawain apa tuh. Sendirian kan dia di sini, kepo pengen ikutan juga lah. Masuklah Wira ke rumah itu. Pas dilihat lah nggak ada siapa-siapa. Sampai dia manggil Pak Pardi, Apoy, Madun gitu loh. Ada kedengeran suara di atas. Suaranya menggema, gengs. Sekarang kan itu rumah kosongan ya, belum ada perabotan, belum ada apa-apaan. Oh, di atas. Ya udah disamperin sama Wira tuh ke atas. Tapi udah keliling-keliling gitu, nggak ada siapa-siapa. Dan tahu-tahu menggema lagi suaranya begitu. Menggema lagi terdengar suaranya. Gitu. Jadi kayak ngeledekin si Wira. Ya si Wira langsung lari ke bawah, dia keluar, keluar sampai luar pagar. Di situ dia ngeliat Pak Pardi tuh baru jalan tuh, balik nanya, "Kowe ngopo toh? Kayak kamu kenapa?" Wira langsung bilang kan, rumahnya angker ya Pak? Pak Pardi bilang, oh joguyon. Namun di situ si Wira mengakui dirinya cemen kayak kita. Jadi siang itu abis dengar suara tadi ya, dia langsung balik ke rumah, nggak mau kerja, alias langsung resign baru sehari, geng. Tapi dia nggak bilang alasannya ke Apoy sama si Madun ya. Wira tuh ngakunya disuruh jaga warung sama orang tuanya. Besokannya si Apoy sama Madun tuh yang datang tau-tau pagi-pagi nyamperin si Wira, kayak langsung, "Lu kemarin kabur karena digangguin ya, ngaku lu." "Kenapa emang?" kata si Wira kan. Ternyata si Apoy sama si Madun sorenya baru digangguin tuh mereka. Dimana katanya waktu itu mereka lagi motong-motong molding kan tuh di lantai 1. Tahu-tahu ada kaleng cat jatuh dari lantai 2. Gimana caranya? Itu kaleng cat berat loh, gengs. Baru ini kaleng catnya masih ada isinya. Belum dibuka, tahu-tahu jatuh. Bior, ya pecah gitu kan, melebar. Di situ aja udah bikin kaget dong. Pas mereka ngeliat, ada anak kecil ketawa-ketawa gitu di lantai 2. Dikiranya kan ada bocah masuk, mereka belum tahu. Pas mereka samperin ke atas, itu anak udah kagak ada. Ya dengar begitu, akhirnya si Wira juga cerita tentang kejadiannya dia kemarin. Ya di situ Apoy sama Madun kayak, "Duh gimana nih, kita juga takut jadinya, nggak mau balik ah." Akhirnya mereka bertiga kesana tuh nyamperin Pak Pardi. Dia lihat di situ si Pak Pardi lagi bersihin sisa-sisa cat yang kemarin jatuh tuh tumpah di lantai 2, bikin kerjaan ya. Ya Wira, Apoy sama Madun kan bilang udah kalau nggak berani lagi kerja di sini. Dan Pak Pardi di situ kayak ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, masa dia maksa. Anak buahnya juga udah ditelepon disuruh cepet datang. Si Pak Pardi sih cerita kalau selama dia kerja jadi tukang, emang ada aja tuh rumah-rumah yang mungkin punya penunggu-penunggunya. Ya macam rumah yang ini nih kayak suka gangguin. Karena mungkin kan dulu tanahnya di bekas apa kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi menurut dia selama niatnya kerja ya udah tutup mata aja gitu loh istilahnya. Yang mana hal-hal horor macam begitu tuh bukan sesuatu yang baru lah buat si Pak Pardi sendiri. Dan anak-anak buahnya juga sama, gengs. Kalau nukang macam begitu mah udah biasa nemu rumah gitu atau tempat yang agak-agak begitu ada yang usil-usil. Namun masalahnya kan memang kejadian itu tuh masih minggu-minggu tadi tuh abis lebaran. Ya jangankan kita, tukang-tukang kan juga manusia gitu aja, jadi pulang kampungnya lama. Sementara mungkin owner atau pemilik rumahnya itu pengen buru-buru, terutama yang tadi tuh bagian depan kantor yang Wira chat, karena katanya habis lebaran mau langsung ditempatin. Mendengar hal itu si Wira, Madun sama Apoy langsung rembukan tuh, yang mana kan statusnya mereka nganggur ya. Ini ada kerjaan deket rumah, tinggal ngesel, nggak pakai biaya ongkos. Kerjanya juga sebenarnya gampang, cuma semingguan lah kurang lebih nih disuruhnya. Sampai anak buahnya tukang-tukang beneran tuh pada datang, anak buahnya Pak Pardi. Perkara cuma ngechat sama
motongin molding udah loh, tapi moldingnya emang banyak banget karena kan rumahnya gede mampus ya, semua tembok di molding. Ya mungkin nanti pas tukang-tukang pada datang tuh mereka tinggal tempel-tempel aja gitu di tembok gitu kan, jadi hemat waktu. Waktu itu pokoknya si Wira dibayar itu 80.000 per hari. Yang kalau dikali seminggu 7 hari gitu ya bisa dapat 500 ribuan. Lah lumayan. Hitung-hitung balik lagi mereka nganggur loh, nggak ngapa-ngapain. Ya udah dari situ mikirnya masalah setan mah cuekin aja kali ya. Balik lagi tuh kerja mereka. Dimana di sini jadinya uang berbicara. Tapi mereka bilang kerjanya maksimal sampai jam 6 sore aja ya maunya. Kalau udah malam mereka takut udah balik rumah aja. Walaupun kan di hari pertama kemarin mereka diganggunya juga siang-siang sama sore-sore ya. Akhirnya dibagi dua nih sekarang. Dimana Wira ngechatnya ditemenin berdua sama si Apoy dan Madun yang bantuin Pak Pardi motong-motong molding. Ya udah lagi-lagi pas jam 12 siang, Wira pulang kan ke rumah buat makan siang. Nah waktu pulang di warungnya itu ada ibu-ibu gitulah beli beras sama telur. Ngelihat si Wira mungkin badannya penuh cat, bajunya kotor gitu ya penuh cat. Sama si ibu-ibu itu yang memang tetangganya ditanya dari mana Wir? Bapaknya Wira yang lagi ngelayanin si ibu-ibu itu menjawab kan kayak lagi gawe tuh ngecat di rumah sana. Biarin aja mumpung masih muda daripada nganggur nggak ngapa-ngapain. Rumah yang mana? Si ibu-ibu itu kepo tuh mungkin ya namanya ibu-ibu. Jadi jawab sama si Wira. Itu rumah yang dibangun situ yang katanya rumah artis no. Si ibu-ibu itu bilang, berani lo ke situ lo. Itu rumah angker tahu. Ya dalam hatinya si Wira kagak usah dibilangin, dia udah ngalamin sendiri kemarin ya. Jadi Wira kayak cuman senyum-senyum aja udah masuk dia ke rumah. Ya habis makan kan dia balik lagi ya. Ternyata nih ada ibu-ibu tapi ibu-ibu lain ya. Kita ngomongnya tetap ibu-ibu. Lagi marah-marah ke Pak Pardi sama Madun. Soalnya katanya berisik. Ya soalnya kan mereka dari kemarin tuh motong molding yang kalau kata si Wira nulisnya apa di email ya, bahannya tuh wall button begitu. Alat potongnya tuh kayak emang alat mesin potong keramik kayak krek yang bunyinya gitu loh. Dari kemarin sampai hari itu nggak selesai, banyak banget habisnya. Ya mana ternyata si ibu-ibu itu tuh orang samping rumah persis, tetangga sebelah persis ya, keberisikan lah denger begitu emang wajar ya, kita juga mengerti. Ya tapi kan Pak Pardi sama si Madun bisa apa ya, udah diem aja mereka. Pak Pardi selaku ketua ya minta maaf, habis mau gimana lagi? Dibilang katanya kalau mungkin ibu keberatan nih bisa lapor ke Pak RT, biar Pak RT yang langsung bilang ke ownernya gitu loh, ke si pemilik rumah. Karena Pak Pardi sendiri dibilangin katanya pemilik rumah tuh udah izin langsung ke Pak RT setempat. Ya tapi namanya emak-emak kagak bisa lah dibilangin begitu, tetep aja nyap-nyap. Nah pas lagi begitu, si Wira ngeliat lagi tuh ada anak kecil yang kemarin ngintip dari dalam rumah. Di situ kan dia langsung kayak duk gitu kan si Wira. Ngeliat lagi dia, masih siang-siang itu jam 2. Habis sudah marah-marah begitu kan si ibu-ibunya balik. Ya udah Wira sama Apoy lanjut ngecat lagi. Nah di situ si Wira bilang lagi tuh ke si Apoy kayak, tadi gua ngeliat lagi tuh anak kecil tuh ngintip dari depan pintu situ. Si Apoy tapi langsung kayak jangan cerita-cerita begitu udah lu kalau ngeliat diem aja, nggak usah bilang-bilang ke gue, lu bikin takut aja. Ya udah jadinya si Wira diem kan ya. Nggak lama ibunya si Wira ini datang bawain pisang sama gorengan buat ini teman-temannya Wira gitu, si Apoy sama si Madun gitu kan, sekalian ngecek si Wira kerjanya gimana, namanya anak sendiri, anak semata wayang. Dilihat-lihat rumahnya gitu, oh iya gede juga ternyata ya, baru pertama kali juga tuh ibunya masuk situ. Ya habis udah ngasih begitu, udahlah balik pulang si ibu. Nah Wira ngebawa sebagian pisang goreng sama gorengannya tuh ke dalam buat si Pardi sama Madun. Di dalam Pak Pardi sama Madun emang lagi ngaci nih beberapa tembok yang belum rata. Karena kan tadi habis ditegur berisik-berisik, jadi hari itu mereka nggak ngelanjutin motong molding. Habis udah naruh gorengan, Wira balik dong ke arah kantor. Dimana di situ dia ngeliat si Apoy lagi ngecat gitu kan pakai tangga di bagian atas, tapi di bawahnya ada nenek-nenek berbaju kuning ngeliatin dia. Si Apoy kayaknya nggak fokus, di bawah di belakangnya sini tuh ada nenek-nenek itu karena kan lagi ngerjain cat kan. Ya Wira ngeliat begitu langsung gemeteran lah. Dia langsung balik lagi ke dalam nyamperin Pak Pardi sama Madun dengan muka yang pucet. Madun nanya, kenapa lu? Wira diam aja tuh, lama dia di sana. Sampai akhirnya bantuin Pak Pardi sama Madun ngasih tembok. Ya Pak Pardi kan bingung kayak, tugas Wira kan harusnya ngecat kantor. Sampai akhirnya disamperin sama si Apoy kayak, lama banget sih lu ngapain? Ya Wira mau ngomong tapi kan sebelumnya udah disuruh sama Apoy kalau ngeliat yang aneh-aneh jangan ngomong katanya. Ya udah Wira diem. Sampai akhirnya sore itu kantor selesai dicat tapi baru selapis memang. Yang mana katanya harus sampai 2 lapis biar bagus. Lanjutin besok lagi kayaknya. Udah nih, besoknya datang-datang pas mau ngecat loh. Catnya kok hilang, padahal masih ada 2 kaleng lagi katanya. Kemana? Apa ya ada maling? Soalnya Pak Pardi nggak nginep di situ, gengs. Dia ngontrak di tempat petakan gitu di daerah sana dan pagar sengnya itu dirantai. Dan waktu pertama kali mereka tadi pagi-pagi masuk, itu rantai masih digembok. Dan misalkan kalau memang ada maling, kenapa
yang hilang cat doang. Sementara barang-barang lain ditinggal tuh nggak kenapa-napa, kan ada komputer segala macam tuh masih dikedus-kedusin, masih baru. Dan waktu itu sih Papa Adi langsung laporan ke yang punya rumah. Dibilang ini kita mau ngecat tapi catnya nggak ada gitu, hilang, nggak tahu siapa yang ngambil, mungkin ada maling. Sama pemilik rumah disuruh beli cat baru aja udah, nggak usah repot. Jadi Papa Adi tuh kayak dimarahin kayak ya udah nggak apa-apa, udah beli lagi yang baru gitu loh. Di situ si Wira ke tukang bangunan kan buat beli cat. Yang punya tuh engkong-engkong gitu. Kenal juga sama si Wira karena kan emang orang sana. Nah Wira ini kan mau beli catnya tuh yang mahal ya, karena kan emang rumah itu pakainya semua yang bagus, mereknya yang mahal-mahal. Katanya satu kaleng tuh dibilang sekilo harganya 170.000. Sedangkan kalau rumahnya si Wira sendiri mah pakai cat oplosan Van, katanya yang sekilo 40.000 gitu, yang warna hijau tau gak lu? Yang biasa digunain buat bedah rumah kalau kata si Wira begitu. Tapi kebetulan kita juga kemarin habis ngecat yang intermezzo bentar ya. Tahu banget kita habis itu 1 kilo yang 170.000 merek apaan, mahal banget. Kita akhirnya beli cat biasa, bayangin ya. Itu kan cat mahal tuh 1 kilo 170.000. Gua kemarin akhirnya beli 20 kilo 230.000. No, jomplang banget kan? 1 kilo mau 20 kilo. Dasar laki miskin. Kalau mau kita spill cat apaan nanti gua taruh biasa di link yang biasa kita buat spill ya. Yang jelas pokoknya pas Wira mau beli cat itu si Ingkonya mah heran. Kayak mau ngecat apaan, lu belinya kok cat mahal? Macam nggak percaya itu si Ingkonya, jahat banget ya. Langsung ngejudge gitu si Ingkonya. Ya Wira bilang, enggak ini bukan mau ngecat rumah saya lagi kerja itu di rumah yang gede situ, yang rumah artis gitu kan. Si Ingkonya nanya, oh itu masih dilanjutin tuh rumah, nggak jadi dari kapan tahu? Lu orang hati-hati ya, tukangnya ganti-ganti terus dari dulu. Kan beli materialnya di sini sama Owe, jadi Owe tahu katanya begitu. Ya lagi-lagi si Wira iya aja gitu dalam hati. Saya juga udah tahu kok dari kemarin juga ngeliat anak kecil, ngeliat nenek-nenek segala macem. Ini kalau kagak karena duit juga saya kagak mau. Jadi orang-orang sekitar sana memang ternyata banyak yang merasa rumah tersebut aneh. Masalah perkara ya kenapa nggak jadi-jadi gitu, lama banget ya. Bangun rumah selama-lamanya harusnya berapa tahun sih? Ya cuman emang kalau rumah gedongan sih katanya selama itu sih 2 tahun 3 tahun sih gengs. Namun yang warga sana kan nggak pernah bener-bener masuk ke dalam ya, jadi ngeliat doang dari luar. Mereka nggak tahu sebenarnya ada apa tuh di dalam. Ya udah pokoknya setelah udah beli cat nih lanjut lagi kan si Apoy sama si Wira ngecat. Tahu-tahu Pardi sama Madun lari keluar gitu, dari dalam lari keluar gitu, udah jam 5 tuh. Langsung nyebrit sampai keluar pagar. Yang ngeliat begitu si Wira sama Apoy kayak langsung lihat-lihatan dan langsung buru-buru nyusul mereka, pasti ada apa-apaan nih. Ternyata bener aja, katanya mereka habis digangguin sama ya itu penunggu rumah itu sih. Kakek, kayak nenek-nenek sama anak kecil. Madun udah pucat banget mukanya, tapi kalau Papa Ade kayak lebih gitu loh, sambil ngerokok tetap dia. Jadi katanya waktu mereka lagi ngaplas tembok, si nenek baju kuning itu lewat jelas banget sampai si Madun tuh bengong. Terus si nenek itu nembus tembok ya langsung kabur berdua, diliatin sejelas itu. Papa Ade juga sampai bilang udah kita lanjutin besok aja gitu. Jadi itu cat yang ada di kantor tuh masih kebuka, udah ditinggalin aja udah. Pagarnya langsung dirantai lagi, digembok, mereka pulang. Lanjut lagi di besokannya. Pas masuk, Wira kaget banget karena ada jejak kaki di seluruh lantai, gengs. Jadi di kantornya itu tuh penuh jejak kaki yang kemarin itu kan catnya masih kebuka. Yang terakhir kali mereka pulang ditinggal itu kan catnya kebuka ya. Lah si Apoy sama Wira sebenarnya lagi ngecat terus ngeliat Madun sama Papa Ade kabur, ikutan kabur. Nah pagi itu banyak bekas jejak kaki dari cat tersebut. Jadi kayak ada macam kaki orang nyelupin kaki atau nginjek catnya itu, yang mana hal itu kan nggak mungkin ya, aneh banget. Terus jeplak ninggalin jejak. Nah dilihat nih ukurannya kayak kaki anak kecil yang nyeker gitu guys. Jadi ada jarinya segala macem, nggak pakai sandal atau sepatu. Ya Wira udah ngebatin tuh, dia kayak tahu ini aneh nih pasti nih sosok anak kecil yang kemarin. Tapi kan maksudnya kayak ngerjain ya, harus gosok-gosok lantai tuh, bersihin, tambah-tambah kerjaan. Namun pokoknya akhirnya hari itu Wira sama Apoy ini bener nyelesai itu ngecat kantor, udah selesai, udah beres, udah lapisan kedua. Wira nanya nih ke Papa Ardi, ini ada yang mau dicat-cat lagi nggak? Tapi kata Papa Ardi nggak ada, udah soalnya di dalam rumah nih masih banyak yang belum jadi. Kalau udah dicat duluan ntar takut kotor. Ya udah berarti harusnya tugasnya si Wira udah selesai dong. Namun akhirnya si Wira sama Apoy itu disuruh bantu aja nih motongin molding, sementara Papa Ardi sama Madun kan ngaci tembok. Wira nanya, ntar kalau ditegur lagi gimana kalau berisik? Papa Ade bilang ya udah kalau ditegur baru berhenti gitu. Ya udah Wira sama Apoy itu motong-motong kan, lagi pada serius kerja nih. Tahu-tahu Papa Ade teriak. Ya kaget lah si Wira sama yang lain. Ternyata katanya dia ngelihat si nenek itu tiba-tiba di belakangnya senyum, gengs. Papa Ade posisinya lagi ngaci sendirian, soalnya si Madun lagi ke kamar mandi. Pertama kali Papa Ade teriak sampai begitu, saking kagetnya. Cuma habis itu mereka lanjut kerja lagi udah. Kayak udah terbiasa jadinya, udah bebel kayak udah. Yang mana dua sosok itu, nenek-nenek sama anak kecil yang selalu nampakin diri. Dan hari itu juga katanya Papa Ade ini nunggu ada orang kolam renang yang ngurusin kolam renang tuh, katanya mau datang. Soalnya kan itu kolam belum jadi apa-apa ya, masih
dikeruk doang tanahnya, belum disemen, belum diapain. Coakan tanah doang gitu masih dibentuk. Dan bener aja hari itu ada tukang dari tim yang khusus bikin kolam renang tuh datang. 2 hari setelah itu, pokoknya tugas Wira ini udah selesai kan, karena anak buahnya Pak Pardi juga akhirnya pada datang tuh. Pokoknya Wira, Apoy sama Madun semacam kayak serah terima kerjaan lah. Seneng mereka udah dibayar gitu kan, udah kelar kerjaannya. Udahlah aman nih, kita kagak usah ngeliat penampakan nenek-nenek sama anak kecil itu lagi. Tapi di saat itu juga ada kejadian heboh, gengs. Dimana si tim tukangnya lagi garap kolam renang itu nemuin ada tulang mencuat dari samping dinding tanah yang lagi dikeruk. Jadi pas lagi dikeruk-keruk segala macam tuh katanya ada tulang belulang manusia. Cuma karena posisinya di samping ya, jadi kan kayak ini kolam renang kan cekung tuh. Nah, dinding kolamnya itu tuh yang masih tanah, kelihatan ada tulang ditarik. Yang mana itu katanya tangan doang gitu, gengs. Ya langsung pada heboh nelfon pemilik rumah. Si Wira ada di situ pas kejadian, tapi kan dia udah kelar jatuhnya kerjaannya ya. Lagi terima gaji sama serah terima kerjaan. Dia kaget juga lah liat begituan. Sampai akhirnya pemilik rumahnya datang nih tuh suami istri yang baru pertama kali si Wira ngeliat, oh beneran emang artis katanya. Nah, si pemilik rumah juga kaget ngeliat, hah, bener ada tengkorak. Akhirnya lapor polisi, digali-gali bener. Ternyata ada 2 tengkorak yang diperkirakan itu udah lama banget memang terkubur di situ, gengs. Yang satu tengkorak dewasa dan yang satu tengkorak anak kecil. Namun gak diketahui juga sebenarnya itu tengkorak siapa, udah susah diidentifikasi. Tapi masalah ini memang sengaja ditutup dari media karena si yang punya rumah nih nggak mau nanti takutnya jadi bahan berita yang enggak, soalnya kan pemiliknya ini artis, ntar takutnya digosipin macem-macem gitu. Soalnya pada akhirnya pun mereka nggak terbukti tahu menahu tentang si penemuan tengkorak itu ya, mereka juga sama-sama kaget. Yang ditakutkan bukan tahu-tahu mereka dituduh apa sebagai pembunuh gitu sih, nggak ada buktinya sama sekali. Cuma kan tahu sendiri orang-orang kita suka gosip yang aneh-aneh, apalagi media-media gosip. Ntar dibilang itu artisnya pesugihan pakai mayat gitu, atau melakukan kandang bubra rumahnya kagak jadi-jadi pembangunan mulu udah tahun 2020. Mana banyak tetangga-tetangga yang komplain kan, makin jelek ntar namanya. Karena aslinya ya kalau menurut dari info si pemilik rumahnya ya, bener tuh mereka memang nyicil-nyicil itu bangun rumahnya. Kalau ada uang ngerjain bangun ini tuh sebulan gitu kan, hire tukang, habis itu vakum, ntar lanjutin lagi. Ya emang begitu konsepnya, makanya jadinya lama dan tukangnya ganti-ganti terus sampai bikin warga komplain karena ya debu, berisik segala macam ya, bertahun-tahun tetangga kanan kiri pasti keganggu sebenarnya. Yang mana kata mereka awalnya si pemilik rumah tuh kayak nggak ada permisi-permisinya gitu mau izin ke tetangga kanan kiri. Padahal kan ini udah bertahun-tahun ganggu maksudnya. Begitu cenah. Tapi ya dari penemuan 2 tengkorak itu, Wira kayak oh pantes aja itu pasti sosok nenek-nenek sama anak kecil yang mungkin itu anak kecil cucunya kali ya. Habisnya mereka nampakin diri terus. Namun Wira juga nggak tahu itu nenek-nenek sama anak kecilnya siapa sebenarnya. So itu guys cerita Wira yang sempat nukang semingguan tapi jadi punya pengalaman yang keingetnya sampai sekarang. Ya pokoknya abis kerjaan nukang itu Wira ya balik lagi ke warung bantu bapak ibunya jualan. Nganter galon sama gas katanya sampai sekarang masih. Dan penemuan tengkorak itu pun hanya diketahui sama sedikit orang aja. Ya tukang-tukangnya lagi kerja di sana sama beberapa warga kanan kiri aja udah. Soalnya abis itu kayaknya si pemilik rumah nih langsung baik-baikin warga kanan kiri begitu biar ya tutup mulut gitu biar media nggak tahu. Ya namanya orang kita gitu biasanya kan kalau ngomel-ngomel nadanya tinggi gitu kan. Gimana sih berisik? Gimana demo segala macam. Tahu-tahu dikasih bingkisan langsung rendah. Ya udah besok-besok agak jangan berisik-berisik gitu, dikurangin ya makasih ya begitu biasanya. Ya karena abis kejadian itu katanya kantor yang waktu itu dicat sama si Wira gak lama bener langsung ditempatin. Yang katanya itu macam jadi kantor tim produksi sosial medianya si artis itulah. Cuma abis itu ya Wira gak kesana-kesana lagi. Ya tapi kalau Wira pikir-pikir sebenarnya penampakan si nenek-nenek sama si anak kecil itu yang gak ganggu yang gimana-gimana gitu loh. Cuma lewat-lewat atau mendadak di belakang senyum, atau yang bocah sih agak-agak badung gitu macam bocah-bocah usil tapi kan gak mencelakai atau gimana ya. Tidak membahayakan gitu maksudnya. Namun yang jelas gimana pun juga ya hal itu menjadi cerita horor sih waktu si Wira ngeliat secara langsung serem. Ya terima kasih Wira atas ceritanya ya. Terima kasih juga buat teman-teman majikan udah nonton terus. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Minta boleh minta like-nya juga kalau mau kirim-kirim cerita ke email ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya yang dalam rangkaian di bulan janji Juni ini akan lebih banyak teman cerita. Jadi jangan lupa untuk klik notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu
cerita